Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Sebelum memasuki proses belajar kita hari ini, Ibu ingin tahu apakah anak-anak Ibu pada kelas ini hadir semua? Baik, dalam melakukan proses belajar kita hari ini, ada sebaiknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kelancaran dalam proses belajar kita hari ini. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Ibu harap semua anak-anak Ibu dalam kondisi yang baik dan justru sehat semua. Dan Ibu harap anak-anak sekalian bisa menjaga kesehatan dalam kondisi wabah yang seperti ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Sebelum kita memasuki materi ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian, kalian tahu nggak apa itu teks eksplanasi? Baik, nah sebelum kita memasuki pelajaran tentang teks eksplanasi, harus kalian ketahui bahwa materi ini mempunyai tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu memproduksi atau menulis teks eksplanasi secara tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan pada karangan sebuah teks eksplanasi, serta dapat menyusun teks eksplanasi secara tertulis. Di sini Ibu akan jelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran mengapa kejadian itu bisa terjadi serta juga bagaimana bisa terjadi peristiwa atau kejadian seperti itu. Selanjutnya, pada teks eksplanasi juga memiliki struktur bakur. Sesuai dengan karakteristik umum dan isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut, seperti pertama, identifikasi fenomena. Mengidentifikasi suatu yang akan diterangkan, hal itu bisa mengenai latar belakang terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, ialah proses kejadian, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atau bagaimana atau mengapa untuk mengetahui kejadian kronologis dan penyebab pada suatu peristiwa tersebut. Seperti A. Rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis maupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Dan bisa juga rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa, yang melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga ialah ulasan atau review, yang berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Baik anak-anak yang Ibu banggakan, dalam menulis teks eksplanasi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya ialah pola pengembangan. Bahwa pola-pola pengembangan teks eksplanasi terbagi menjadi dua, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Yang pertama ialah pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat adalah pola pengembangan teks eksplanasi yang berisi sebab dan akibat dari suatu fenomena alam atau sosial. Sebab adalah alasan suatu fenomena alam atau sosial tersebut bisa terjadi, alias asal mulanya. Sementara kalau akibat adalah apa yang terjadi atau timbul dari sebab tadi. Di sini Ibu akan menjelaskan contoh dari pola tersebut. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006, pukul 5.54 menit waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi lebih kurang 25 km pada daya Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka,
sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, di sini dapat diketahui bahwa teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat tersebut menjelaskan tentang fenomena alam musibah karena gempa bumi yang diiringi oleh tanah longsor yang mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, dan bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Dan yang kedua, pola pengembangan proses. Apa itu pola pengembangan proses? Pola pengembangan proses adalah pola dalam teks eksplanasi yang menjelaskan suatu proses terjadinya suatu ataupun peristiwa. Oleh sebab itu, teks ini tersusun dari beberapa kalimat yang sifatnya runtut untuk mempermudah pemahaman pembacanya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari contoh proses ini. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, janin mirip kulit orang tua dengan kulit berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan janin menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa teks eksplanasi tersebut menjelaskan tentang proses perkembangan pada anak janin yang masih dalam kandungan ibunya, yang setiap bulannya mempunyai perubahan fisik sampai keadaan tumbuh bayi tersebut sempurna dan sudah bisa untuk dilahirkan. Nah, anak-anak ibu juga harus ketahui bahwa untuk menulis teks eksplanasi itu mempunyai langkah-langkahnya, yaitu pertama, menentukan topik yang menarik. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, ialah membuat rancangan kerangka teks yang di dalamnya dapat kita rancang berdasarkan 3 bagian, seperti pernyataan umum atau sebuah gambaran terhadap peristiwa yang akan dibahas dalam teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, proses sebab akibat yang menjelaskan latar belakang peristiwa yang dibahas. Dan ketiga, kesimpulan. Yaitu selanjutnya ialah mengumpulkan sumber atau referensi. Di sini dapat dijumpai seperti koran, televisi, atau lingkungan sekitar dan lain-lain. Yang terakhir ialah mengembangkan teks. Apa yaitu mengembangkan teks? Mengembangkan dalam teks ini ialah sebuah penulisan yang paragrafnya tersusun dengan penggunaan kalimat yang runtut sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh. Yaitu terakhir, menyunting teks eksplanasi. Menyunting dalam hal ini ialah membaca ulang serta memperbaiki kesalahan pada teks yang telah dibuat, seperti kesalahan penulisan ejaan, penggunaan diksi, dan penalaran kalimat jika hal itu ditemukan. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Yang pertama ialah konjungsi kausalitas, antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Yang kedua adalah konjungsi kronologis yang berhubungan dengan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Baik, poin penting dalam pembelajaran ini adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu, pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses.
Hal yang harus diperhatikan seperti pola pengembangannya terdiri dari dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Serta Ananda juga harus memperhatikan langkah-langkah seperti menentukan topik sampai dengan menyunting atau memperbaiki teks eksplanasi yang telah dibuat dengan menggunakan dan memperhatikan struktur teks eksplanasi, serta menggunakan kaidah kebahasaan dan menggunakan konjungsi yang tepat dalam penulisannya. Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Semoga dapat berkah dan ilmu yang bermanfaat. Sebelum berakhir kelas ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu minta maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi. Semoga Anda paham dengan materi hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.